Halo Bapak dan Ibu sekalian, saya Renata Wijayanti. Sebagai praktisi yang sehari-hari mendampingi kesehatan lansia, saya ingin menyampaikan peringatan serius yang sering kali dianggap sepele. Apa yang tersaji di piring makan Anda hari ini bisa menjadi beban berat bagi jantung Anda besok. Kita harus sangat berhati-hati, karena banyak makanan yang terlihat lezat justru menjadi pemicu utama jantung kehilangan kekuatannya secara perlahan. Saya ingin mengajak Anda untuk menyimak penjelasan ini hingga akhir, karena saya akan membedah daftar makanan sehari-hari yang tanpa kita sadari bisa merusak fungsi jantung di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, saya ingin mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat. Saat ini Anda sedang menonton dari kota mana? Silahkan tuliskan nama kota asal Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kita bisa terus terhubung dalam perjalanan menjaga kesehatan di masa tua ini. Banyak dari Bapak dan Ibu mungkin sering mengeluh, wajar kalau sekarang cepat capek, kan saya sudah tua. Kalimat ini sangat sering saya dengar di ruang praktik. Namun, saya ingin meluruskan satu hal penting. Merasa sesak napas yang hebat atau jantung berdebar kencang hanya karena menaiki beberapa anak tangga bukanlah bagian normal dari penuaan. Kita tidak boleh memaklumi rasa sakit atau ketidaknyamanan yang ekstrim hanya karena faktor usia. Penuaan memang menurunkan stamina, tetapi tidak seharusnya membuat Anda merasa seolah kehabisan napas setiap kali melakukan aktivitas fisik yang ringan di dalam rumah. Mari kita perhatikan lebih teliti. Jika sebelumnya Bapak dan Ibu bisa naik tangga dengan tenang, namun sekarang harus berkali-kali di tengah jalan karena napas terasa berat, itu adalah cara jantung berbicara kepada Anda. Dalam dunia kesehatan, ini adalah alarm awal bahwa otot jantung Anda sudah mulai lelah dan tidak lagi mampu bekerja secara maksimal untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jangan biarkan alasan "sudah tua" membuat Anda mengabaikan peringatan penting ini. Karena jika dibiarkan, kondisi jantung yang kelelahan ini bisa berdampak pada kesehatan organ tubuh lainnya. Intinya, kita harus bisa membedakan mana capek yang biasa dan mana capek yang berbahaya. Napas yang tersengal-sengal saat menanjak adalah sinyal bahwa jantung sedang bekerja terlalu keras melampaui batas kemampuannya saat ini. Sebagai praktisi kesehatan, saya ingin Bapak dan Ibu mulai lebih peka terhadap setiap perubahan kecil pada tubuh. Jangan menunggu sampai kondisi menjadi berat baru mencari pertolongan. Mengakui bahwa jantung mulai butuh perhatian khusus adalah langkah pertama yang sangat bijak untuk memastikan Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati masa tua dengan aktif dan mandiri. Untuk mempermudah Bapak dan Ibu membayangkannya, coba bayangkan jantung kita itu seperti sebuah mesin pompa air di rumah. Tugas utamanya adalah mendorong air ke seluruh pipa agar mencapai setiap sudut ruangan. Di masa muda, pompa ini bekerja sangat kuat dan lancar. Namun, seiring waktu dan karena beban kerja yang berat, mesin pompa ini bisa mulai melemah. Ketika Bapak dan Ibu naik tangga, tubuh sebenarnya sedang meminta pasokan air atau darah yang lebih banyak secara mendadak. Jika mesin pompanya sudah mulai lelah, ia tidak akan sanggup memenuhi permintaan tersebut dengan cepat. Lalu, apa yang terjadi jika pompa tersebut tidak kuat lagi mendorong? Darah yang seharusnya mengalir lancar ke seluruh tubuh justru mulai mengantre dan tertahan. Karena jantung tidak sanggup memompa semuanya keluar, sisa aliran darah ini seringkali tertekan balik ke arah paru-paru. Inilah alasan ilmiah mengapa Bapak dan Ibu merasa sesak napas atau ngos-ngosan yang luar biasa. Sensasi sesak itu sebenarnya adalah tanda bahwa ada cairan yang mulai menumpuk di area pernapasan, karena pompa jantung Anda tidak lagi mampu bekerja secepat gerakan kaki Anda saat menanjak. Jadi, saat Bapak dan Ibu merasa sesak saat naik tangga, itu bukan sekedar otot kaki yang lelah, melainkan mesin pompa utama Anda yang sedang berteriak minta tolong. Kondisi ini sangat penting untuk disadari sejak dini agar kita tidak memaksa mesin yang sudah lelah ini bekerja terlalu keras tanpa penanganan yang tepat. Dengan memahami cara kerja pompa ini, saya berharap Bapak dan Ibu bisa lebih bijak dalam mengatur aktivitas dan lebih waspada jika mesin utama di dalam dada Anda mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sanggup lagi memompa dengan sempurna. Bapak dan Ibu, sangat penting bagi kita untuk mengenali kapan sebuah rasa lelah berubah menjadi tanda bahaya yang saya sebut sebagai bendera merah. Salah satu tanda yang paling jelas adalah jika sesak napas yang Anda rasakan tidak kunjung hilang meski Anda sudah berhenti melangkah dan duduk beristirahat selama lebih dari 5 menit. Jika biasanya napas kembali tenang dengan cepat,
Namun sekarang dada masih terasa kembang kempis dan berat bahkan saat posisi diam, itu adalah isyarat kuat bahwa jantung Anda sedang dalam kondisi yang sangat tertekan. Selain sesak napas, perhatikan juga sensasi di area dada dan kepala Anda. Jika saat menaiki tangga atau berjalan agak jauh, dada terasa seperti ditindih beban berat atau diremas, segera hentikan aktivitas Anda. Waspadai juga jika rasa lelah tersebut disertai dengan pusing yang berputar atau pandangan yang tiba-tiba gelap sesaat. Ini bukan sekedar pening biasa karena kurang tidur, melainkan sinyal bahwa aliran darah kaya oksigen dari jantung tidak sampai ke otak dengan cukup cepat akibat kerja pompa jantung yang mulai melemah. Tanda bahaya terakhir yang sering diabaikan adalah perubahan pada anggota tubuh lainnya, seperti kaki yang mulai terlihat membengkak atau sering merasa sangat lelah meskipun baru saja bangun tidur. Jika tanda-tanda ini mulai muncul bersamaan dengan rasa ngos-ngosan tadi, saya mohon jangan menundanya lagi dengan mengoleskan minyak kayu putih atau sekedar dipijat. Ini adalah saat di mana tubuh Anda meminta bantuan medis secara nyata. Mengenali tanda-tanda ini lebih awal bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan penanganan yang tepat sebelum kondisinya menjadi lebih serius. Bapak dan Ibu, mari kita bicara jujur tentang apa yang sering ada di meja makan kita, yaitu garam. Dalam dunia kesehatan, garam atau natrium memiliki sifat seperti magnet yang sangat kuat terhadap air. Ketika Bapak dan Ibu mengonsumsi makanan yang terlalu asin, garam tersebut akan menarik dan menahan air di dalam pembuluh darah Anda. Akibatnya, volume atau jumlah darah yang mengalir di dalam tubuh meningkat secara mendadak. Anda bisa membayangkannya seperti sebuah selang air yang dipaksa mengalirkan air jauh lebih banyak dari kapasitasnya. Tekanannya akan meningkat dan membuat selang tersebut menegang. Kondisi inilah yang secara langsung memberikan beban tambahan bagi jantung. Jantung yang mungkin sudah mulai melelah harus bekerja ekstra keras untuk memompa volume darah yang bertambah berat karena tumpukan cairan tersebut. Inilah alasan ilmiah mengapa setelah mengonsumsi makanan yang sangat asin, banyak lansia yang merasa tubuhnya menjadi lebih berat, kaki sedikit membengkak, dan napas terasa lebih pendek saat harus menaiki tangga. Jantung Anda seolah sedang menggendong beban yang tidak seharusnya ia bawa, sehingga ia lebih cepat merasa letih. Oleh karena itu, saya ingin menekankan bahwa mengurangi garam bukan sekedar soal rasa, melainkan soal memberi ruang napas bagi jantung Anda. Dengan membatasi asupan garam, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang membantu meringankan tugas jantung agar tidak perlu memompa terlalu berat. Mengurangi sedikit rasa asin pada masakan hari ini adalah investasi besar agar besok lusa Bapak dan Ibu tidak lagi merasa terengah-engah hanya karena melakukan aktivitas sederhana di rumah. Menjaga pola makan berarti kita sedang menyayangi jantung kita agar ia tetap setia menemani kita hingga usia yang jauh lebih lanjut. Bapak dan Ibu, selain garam, ada satu musuh tersembunyi yang sering saya sebut sebagai pencuri senyap dalam kesehatan jantung, yaitu lemak jahat atau lemak trans. Lemak ini biasanya bersembunyi di balik makanan yang digoreng berulang kali atau camilan yang sangat gurih. Bayangkan pembuluh darah di sekitar jantung Anda seperti pipa air yang seharusnya bersih dan elastis. Sayangnya, lemak trans ini sifatnya seperti kerak lemak yang menempel di dinding pipa. Semakin sering kita mengonsumsinya, semakin tebal kerak tersebut, sehingga jalur aliran darah menjadi semakin sempit dan kaku. Apa dampaknya bagi Bapak dan Ibu saat menaiki tangga? Ketika jalan darah menyempit akibat tumpukan lemak ini, pasokan oksigen yang sangat dibutuhkan jantung saat bekerja keras menjadi terhambat. Jantung Anda ingin memompa lebih cepat, namun ia tercekik karena aliran darahnya terhalang oleh kerak lemak tadi. Inilah yang menyebabkan rasa tidak nyaman di dada atau rasa sesak yang muncul tiba-tiba. Lemak trans bukan hanya membuat tubuh kita gemuk, tapi ia secara langsung merusak lenturan saluran darah yang menyokong kehidupan jantung kita. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk lebih selektif terhadap makanan yang digoreng atau makanan kemasan yang awet dalam waktu lama. Mengurangi konsumsi lemak jahat ini berarti kita sedang membersihkan jalur distribusi oksigen ke jantung. Dengan saluran yang bersih, jantung tidak perlu berjuang mati-matian, hanya untuk menyalurkan darah saat Anda beraktivitas. Mari kita mulai kebiasaan baru dengan memilih makanan yang lebih alami agar jantung Bapak dan Ibu tetap bisa memompa dengan lega tanpa ada hambatan di dalamnya. Bapak dan Ibu,
Setelah kita memahami bagaimana jantung bekerja, sekarang mari kita bicara jujur tentang apa yang harus segera dikurangi atau bahkan dihindari di meja makan. Pertama, saya ingin Anda waspada terhadap daging olahan seperti sosis, nugget, atau kornet yang seringkali praktis untuk disajikan. Makanan seperti ini biasanya mengandung pengawet dan garam yang sangat tinggi, jauh melampaui batas yang bisa diterima oleh jantung seorang lansia. Selain itu, makanan kaleng yang terlihat praktis juga menyimpan risiko serupa yang dapat memicu peradangan pada dinding jantung Anda, membuatnya semakin kaku dan sulit bernafas. Selanjutnya, jangan lupakan bahaya tersembunyi dari gula. Minuman yang terlalu manis atau camilan tinggi gula bukan hanya soal risiko kencing manis, tetapi juga soal kesehatan jantung. Gula berlebih dalam tubuh kita dapat berubah menjadi lemak jahat yang memicu peradangan di seluruh sistem pembuluh darah. Ketika pembuluh darah mengalami peradangan, jantung harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mendorong darah melewati saluran yang meradang tersebut. Inilah mengapa setelah mengonsumsi makanan yang sangat manis atau sangat gurih, tubuh Bapak dan Ibu seringkali merasa lebih cepat lelah dan nafas menjadi lebih pendek. Intinya, makanan yang diproses secara berlebihan dan mengandung banyak bahan kimia adalah beban bagi jantung yang sudah mulai menua. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk kembali ke makanan yang lebih alami, yang dimasak dengan cara direbus atau dikukus, dan sebisa mungkin menghindari makanan yang memiliki masa kadaluarsa sangat lama. Dengan menghindari daftar makanan ini, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang memberikan kesempatan bagi jantung untuk beristirahat dan pulih. Ingatlah, apa yang enak di lidah untuk sesaat, jangan sampai menjadi beban bagi jantung Anda untuk selamanya. Jika Bapak dan Ibu sudah mulai merasakan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, langkah yang paling bijak bukanlah berdiam diri atau menebak-nebak, melainkan segera melakukan pemeriksaan yang tepat. Saya sangat menyarankan Anda untuk meminta pemeriksaan bernama ekokardiografi kepada dokter. Jangan bingung dengan namanya yang sulit, ini sebenarnya hanyalah proses USG jantung. Prosedurnya sangat sederhana, tidak sakit sama sekali, dan tidak menggunakan jarum suntik. Dokter hanya akan menempelkan alat kecil di dada untuk melihat gambar jantung Anda secara langsung di layar monitor. Mengapa USG jantung ini sangat penting? Karena pemeriksaan tekanan darah biasa atau tensi saja tidak cukup untuk melihat kondisi otot jantung yang sebenarnya. Melalui USG ini, kami sebagai tenaga medis bisa melihat seberapa kuat otot jantung Bapak dan Ibu saat memompa. Apakah ada katup yang mulai kaku? Atau apakah ada bagian jantung yang sudah mulai membengkak? Dengan melihat jeroan jantung secara langsung, kita tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan. Kita akan tahu persis mengapa Bapak dan Ibu sering merasa ngos-ngosan saat naik tangga. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi panduan bagi kami untuk memberikan penanganan yang paling pas untuk Anda. Bisa jadi Anda hanya butuh penyesuaian gaya hidup, atau mungkin bantuan obat-obatan untuk meringankan beban pompa jantung. Ingatlah, mengetahui kondisi lebih awal jauh lebih baik daripada harus menangani kondisi yang sudah terlanjur berat. Jadi, jangan ragu untuk berkonsultasi dan meminta pemeriksaan ini. Ini adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata kepada diri Anda sendiri demi masa tua yang lebih berkualitas dan bebas sesak nafas. Setelah kita memahami risikonya, pertanyaannya adalah, apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan setiap hari di rumah agar jantung tidak semakin lelah? Kuncinya bukan pada olahraga yang berat atau melelahkan, melainkan pada konsistensi gerak yang ringan. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk rutin berjalan kaki santai di permukaan yang datar selama 15 hingga 30 menit setiap pagi. Pilihlah jalanan yang rata, bukan tanjakan, karena tujuannya adalah melatih kelenturan otot jantung secara perlahan tanpa memaksanya bekerja secara ekstrim atau mendadak. Selain beraktivitas fisik, pola makan harian Anda juga harus mulai disesuaikan dengan prinsip rendah garam dan tinggi serat. Cobalah untuk mengganti garam dengan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau kunyit untuk memberikan rasa pada masakan tanpa membebani jantung dengan natrium berlebih. Perbanyak juga konsumsi sayuran hijau dan buah-buahan yang kaya akan kalium. Kalium ini berfungsi sebagai penyeimbang alami yang membantu mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh, sehingga tekanan darah tetap stabil dan beban kerja pompa jantung Bapak dan Ibu menjadi jauh lebih ringan. Satu hal lagi yang sering terlupakan namun sangat krusial adalah memberikan waktu istirahat yang cukup dan berkualitas.
Jantung kita bekerja tanpa henti selama 24 jam, dan waktu tidur malam adalah satu-satunya momen di mana jantung bisa sedikit menurunkan kecepatan detaknya untuk memulihkan tenaga. Dengan menggabungkan olahraga ringan yang rutin, pola makan yang bijak, dan istirahat yang cukup, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang memberikan perawatan berkala bagi mesin kehidupan di dalam dada. Mari kita mulai langkah kecil ini mulai besok pagi, demi jantung yang lebih kuat dan hari tua yang lebih ceria. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin berpesan bahwa jantung Anda telah bekerja luar biasa keras tanpa henti sejak detik pertama Anda menghirup napas di dunia ini. Di usia senja ini, ia tidak meminta banyak. Ia hanya meminta sedikit perhatian dan kasih sayang lebih dari pemiliknya. Jangan lagi abaikan napas pendek atau rasa lelah yang muncul saat Anda beraktivitas. Itu adalah bahasa tubuh yang jujur, sebuah sinyal agar kita berhenti sejenak dan mulai memperbaiki cara kita memperlakukan tubuh kita sendiri. Menjaga kesehatan jantung di masa tua bukan berarti kita membatasi kebahagiaan, melainkan kita sedang memastikan agar kita bisa hidup lebih lama untuk melihat cucu tumbuh dewasa, berjalan bersama pasangan tanpa merasa terengah-engah, dan menikmati masa pensiun dengan penuh kemandirian. Mengubah pola makan dan mulai rutin bergerak memang butuh usaha, namun percayalah, jauh lebih baik kita bersusah payah menjaga kesehatan hari ini daripada harus bersusah payah melawan penyakit di hari esok. Anda memiliki kekuatan untuk menentukan seberapa berkualitas masa tua Anda nanti. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik balik untuk lebih peduli pada kesehatan jantung kita. Jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman sejawat atau di grup keluarga agar lebih banyak lansia di luar sana yang terhindar dari bahaya jantung lelah. Terima kasih telah menyimak dengan saksama hingga akhir. Saya Renata Wijayanti, mendoakan agar Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, napas yang lega, dan jantung yang kuat. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya.